Baik, semangat pagi. Pagi, Pak luar biasa. Iya, wong kulon Progo itu semangat ya. Kurang semangat gimana coba? Bandarane anyar. Lute anyar. Apa mana saya anyar iki? Utangnya anyar. Barusan ditawari. Nah ya, kurang semangat apa gitu. Hari ini kita akan ngomongin soal branding. Tentang branding, kalau kemarin sempat ketemu mungkin beberapa saya masih ingat Bu yang punya rumah makan sawah, Bule Sawah Bu ya. Saya belum sempat ke sana. Terus lagi ini yang bertiga yang depan ini kemarin juga sempat ketemu di provinsi, terus beberapa ada yang ikut di provinsi. Kalau kemarin kita ngomongin soal video, bagaimana buat video konten, bagaimana kita memasarkan produk dengan menggunakan video. Nah hari ini sebetulnya dasarnya kalau video itu bisa kita gunakan ketika kita mau bangun branding. Sebetulnya salah satu yang akan kita gunakan nantinya itu video, tetapi dasarnya dulu ketika kita mau bangun branding harus kita desain terlebih dahulu. Nah ada yang pernah ngerti atau pernah dapat pemahaman tentang branding Bu Pak sebelumnya? Kalau boleh tahu, menurut jenengan branding itu apa sih sebetulnya? Kira-kira brand itu apa? Spidol. Hah? Identitas. Oke. Apalagi itu brand? Merek. Oke. Apalagi brand? Logo. Oke. Ada lagi kah? Apa mas aku pengen belajar takoni terus wae. Ya, ibu bapak ada yang suka minum kopi? Suka. Ada yang suka minum kopi? Suka. Yang diminum kopinya apa? Kapal api. Oke. Terus apa lagi? Nescafe. White Cafe. Good Day. Apa lagi? Kopi hitam. Kopi hitam. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok milih kapal api? Karena iklan. Kenapa milih kopi luwak white coffee? Iklan. Kemakan iklan. Kenapa Good Day Bu? Enak. Enak. Di sini nggak ada yang hobi kopi, kopinya asli Menoreh. Menoreh? Kopi Bumar. Dari kopi Bajing, kopi Trajumas, Kuntang Sari, sama Mbak Mat. Koleksi di rumah? Kebetulan beliau anggota saya di Kulon Progo. Jadi store jenengan? Walah, ini ami belum di story Bu. Dia kemarin dari festival saya lihat publikasinya. Saya nggak lihat sebelumnya. Kalau lihat info sebelumnya datang. Iya datang. Sayang aja nggak dapat informasi sebelumnya. Di sosmed, di WA boan. Kenapa Mas? Karena hari ini, bukan hari ini, saya termasuk orang yang hobi dengan kopi. Ini makanya tak gowo ini. Ini isinya Gayo Wine. Bukan Gayo Wine yang benar-benar bukan enggak, tapi salah Aceh Arabica yang diproses dengan fermentasi wine. Di rumah ada Mandailing Natal Arabica, ada Gayo yang Robusta, ada yang lainnya. Saking hobinya ngopi itu kalau nggak ngopi sehari pusing. Tapi kopinya bukan kapal api, bukan yang lainnya. Teman-teman, Bapak Ibu, pernah ada yang beli kopi terus harganya 1 cup 10.000? Ada? Belinya di mana kira-kira? Neng Malioboro. Neng Malioboro. Di kopi mana Bu kira-kira? Di jalan, di pinggir jalan di Malioboro. Oke. Harganya 10.000 ya. Pernah ke Indomaret? Saya sebut merek ya. Kalau di sini kan Tomira. Kalau paling dekat ya Tomira, dari sini ke arah bandara, nanti kanan jalan ada Tomira Indomaret. Di sana ada tulisan Point Cafe. Ada yang pernah beli Point Cafe?
Pernah? Harganya berapa Bu di sana Bu? Kurang lebih 25-30. Iya. Sesuai kopinya. Sesuai cupnya. Rata-rata harga yang dijual sama si Poin itu di angka 25.000 untuk size yang reguler. Saya termasuk paling penghobi kopi yang nggak mikir, itu sering sekali beli kopinya Poin. Pertanyaannya tadi ada yang beli 10.000, ada yang di harga 25.000 yang dijual sama Poin. Kira-kira soal rasa benten apa beda? Apa sama? Ada bedanya. Ada bedanya. Ada bedanya. Oke. Bagi jenengan yang tidak se-kopi minded saya, kira-kira saya ngerasa iki bedone ra? Bagi jenengan yang tidak merasakan, tidak penghobi kopi seperti saya, kira-kira bisa merasakan bedanya? Bisa Mas, regone jelas 10.000 sama 25.000. Selisihnya 15.000. Atau dibandingkan dengan kapal api tadi selisihnya berapa tuh? Banyak. Dibandingkan dengan gude selisihnya berapa Bu? Iso gesek rentek, iso gesek seminggu gitu ya. Baru gue langsung kena gijale gitu. Ya, kenapa sih orang mau rela beli lebih mahal? Kenapa Bu kira-kira Bu? Kenikmatan, terus gengsi, terus rasa prestis. Selisih antara 10.000 ke 25.000, kita untuk beli apa sih janjane? Padahal sama-sama kopi. Gaya. Beli apa Mas? Gaya, good. Nek ra ngopi nang Poin itu ra gaya gitu ya. Kenapa nggak beli kopi Trajumas? Kok belinya Poin? Bayar apa sih sebetulnya selisih 5.000 itu? Selisih 15.000 itu? Beli merek, emang Trajumas nggak ada mereknya? Ada. Sudah terkenal, oke. Emang Trajumas nggak terkenal? Terkenal yo. Ini tidak seantero negeri ya, bukan seantero negeri. Terus beli apa sih sebetulnya kita? Bayar pajak, bayar pajak. Yo kalau pajak nih 15.000, 25.000 paling potong sekitar 2.000-an sekian pajaknya. Nggak sampai 15.000. Rasa dan kualitas. Bayar apa sih sebetulnya kita ini? Bayar branding. Bayar brand. Ada sebuah kopi dari luar negeri namanya Starbucks. Nanti boleh buat Starbucks ya. Pertanyaannya kopinya enak? Ada yang pernah ke Starbucks? Pernah? Kopinya enak? Kopinya lain. Nah, saya ya Bu, lidah saya kopinya tidak ya dibandingkan Poin atau mendingan Poin lah. Beli branding. Neng orang ke Starbucks Keren. itu berbondong-bondong meskipun hari ini mulai turun ya, tapi orang ke Starbucks itu suka. Kenapa? Dia beli apa sih? Beli merek, mau beli brand, mau. Nek orang ngopi nang Starbucks, Starbucks adalah my lifestyle gitu ya. Bahkan teman saya bilang ngopi nang Starbucks tuh ngopi yang kasta level atas itu. Kenapa? Orang sudah tidak mikir rego, orang sudah tidak mikir rasa. Yang penting tekan kono, foto, cekrek, Bali, diupload, seneng. Aku seorang yang paling kasta, paling tinggi nih. Mungkin di jenengan juga ada yang pernah beli makanan mbok kuwi rasane ra enak, mbok kuwi jumlahe sithik, ning jenengan tetap tuku, tetap seneng ke sana, tetap pengen foto-foto di sana. Ada? Itu udah level paling atas lah. Apa sih yang kita beli? Yang kita beli brandnya Bu. Nah pertanyaan saya berikutnya,
Janjiannya brand ini apa sih? Yuk, brand ini apa sih sebetulnya? Hah? Apa itu brand? Merek? Identitas produk. Identitas. Urung ono sing bener kita lanjutin materinya. Nama produk. Betul tapi belum tepat. Jadi saya mintanya yang sampai tepat. Identitas produk. Betul. Apa itu brand? Merek. Merek yang sudah terkenal. Kalau merek yang belum terkenal itu bukan brand. Jadi apa itu brand? Identitas produk. Reputasi. Good. Apa itu brand? Sebelum kita menjawab ke sana, maka kita akan menemukan dua hal, dua sisi yang harus kita pelajari dasar-dasarnya dulu. Yang di sisi pertama, setiap orang itu biasanya sama orang tuanya dikasih nama. Ibu namanya sinten, Bu? Sugianti. Bu Sugianti. Bu Sugianti, nama Sugianti itu diberikan oleh bapak dan ibunya beliau ke sosok yang hari ini hadir di depan saya. Namanya Bu Sugianti. Pertanyaannya, apakah Bu Sugianti ini serta-merta akan menjadi sebuah brand? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, pertanyaannya, apakah semua nama Sugianti lantas semuanya bisa menjadi brand? Belum tentu. Maka harus ada yang lainnya. Nah, sebelum menjawab yang lainnya apa yang harus kita lakukan atau yang kita desain, ini nyuwun sewu sudah kenal dengan kanan kirinya berapa lama? Barusan. Good. Baru ketemu di sini ya. Sudah kenalan? Belum. Banget kan nunggu jejeran kenalan deh. Ya wes. Sekarang silakan berpasangan dengan kanan kirinya. Yang tidak dapat pasangan boleh dengan belakangnya. Yang nggak dapat pasangan ya golek oh. Nek koncone kayak teman-temanku di belakang ada bertiga itu boleh diambil satu. Silakan berpasangan. Tugasnya dengan coba kenalan, terus habis itu menurut jenengan orang yang jenengan kanan kirinya jenengan itu berdua aja. Jadi salah satu aja, nanti satu nulis satunya, yang satu nulis pasangannya. Kira-kira orang yang di depan jenengan itu, orang yang ada di samping kanan kiri jenengan itu orang yang seperti apa sih menurutmu? Menurutmu orang yang di samping pasanganmu dari ini, kita berpasang-pasangan bebas, mau perempuan-perempuan boleh, perempuan laki boleh, saya ora oleh boleh. Oh, setelah itu silakan ditulis menurut jenengan orang yang menjadi pasangannya jenengan hari ini itu orang yang seperti apa? Syaratnya tidak boleh baper. Jadi apapun bisa jenengan tulis terkait dengan orang yang ada di samping atau kanan kiri jenengan. Sudah? Sudah ya. Orang perlu lama-lama untuk menyerca orang lain itu. Ketemu bisa dah pasti ngerti gitu. Oke, saya mau tanya bagian sini dulu. Ini pasangannya mana nih? Ini berdua ya. Oke, saling sebutkan coba. Gantian. Jenengan sebutkan di beliau, ibunya sebutkan jenengan, pegang mic-nya. Kenalkan dulu dirimu siapa? Waalaikumsalam. Saya Yuanita Estiati dari Kalisoko. Saya namanya Mbak Mega Carianti. Sehari-hari jualannya aneka makanan dari jam 12 sampai jam 8 malam. Alamatnya di Bendungan. Orangnya kalem.
kalem, baik, mudah diajak berteman, suka nabung. Boleh gantian Bu. Ayam potong, oke. Oke. Cantik, bekerja keras. Ibunya langsung merah pipinya. Oke, saya mau beranjak lagi. Sini deh, boleh. Ini mana pasangannya ini? Laki perempuan berarti? Suami saya. Wah, boleh, silakan. Dibully. Silakan. Tanggung jawab Mas. Salahnya jejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprapningsih. Kebetulan saya alamatnya ada dekat-dekat sini ya, Ciwates Kaligintu. Ya, kebetulan saya suruh menilai suami saya sendiri. Kebetulan suami saya usahanya bimbingan belajar. Ya, kebetulan kalau saya suruh menilai ya jujur ya, orangnya rajin, sabar, kerja keras, itu aja ya. Rajin, sabar, bekerja keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Budi. Saya usianya bimbingan belajar dari tingkat SD, SMP sampai SMA. Dan saya juga mengelola bimbel nasional juga di atas. Tapi di rumah punya usaha sendiri juga, jadi punya double. Tapi kalau yang nasional bukan sebenarnya, jadi sebagai pengelola saja. Nah, untuk menilai tempat tinggalnya sama ya, karena istri saya untung ya. Jadi kalau misalkan nanti sekalian iklan Bapak Ibu, nah ini ada yang punya putra putri kelas 6 SD, 9 SMP atau 12 SMA. Ini tahun ini ada TKA. Apa itu TKA? Tes Kemampuan Akademik. Nah, ini sebagai pengganti ujian nasional. Jadi nanti kalau yang nggak punya nilai TKA nggak bisa daftar ke sekolah tinggi. Ya. Terus kan kembali ke penilaian istri saya. Nah, istri saya tentunya cantik ya. Langsung merah ini ya. Pandai masak ya. Karena usahanya yang dia senangnya adalah kuliner, jadi berseberangan dengan saya. Jadi kalau saya diminta nyewangi masak, harus oke ya. Ya bantu sedikit ya, tapi sama begitu juga dengan saya. Kalau diminta bantu saya ya nanti dulu. Tapi ya kita tetap saling membantu, tapi tidak terus maksimal karena ya udah jadi susahnya. Ya, jadi udah ya jangan terus bekerja keras modalnya juga. Anaknya maksudnya sama anaknya disiplin ya sama anaknya. Oke, itu aja. Thank you Pak. Salam. Orang metu kabeh padahal pas tongkrongan karo kanca-kancane kae. Le curhat merah iki. Kayak rahasia dapur deh itu. Ini kelompoknya mana nih? Pasangannya nih? Ini. Ah, boleh. Sama-sama Ibu Api ini. Iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria. Bu Maria, yuk. Iya. Ini saya menyebutkan teman. Iya dong. Masa saya menyebutkan saya sendiri? Teman saya bernama Ibu Sugiyati. Oke. Dia seorang wanita yang cantik. Oke. Seorang pengusaha kuliner yang lama, yang ulet, bekerja keras, dan Ibu Sugiyati suka jalan-jalan. Sekian aja. Oke, gantian Bu Sugiyarti.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin saya tidak perlu memperkenalkan karena udah diperkenalkan oleh partner saya ini. Partner saya namanya Bu Maria. Beliau sama-sama dari UAP dan sama-sama kulineri. Jadi kita mungkin bersaing juga sih. Pesaing nih. Bersaing. Ibu ini orangnya supel banget. Oke. Jadi friend banget. Jadi dimanapun kita ada acara apa kita oke, pokoknya as family. Terus kemudian dia juga usahanya sama-sama kuliner, beda dikit dengan saya. Orangnya baik, lomo kalau dalam bahasa Jawa. Jadi dan ya kalau galuh itu kadang-kadang dia juga galuh kayaknya. Terus bisa jaga hati, jadi enggak baperan. Jadi dalam kita sesama teman is okay. Jadi kalau di sini acara ini mensupport kita untuk berusaha dengan mempromosikan dengan brand tadi. Mungkin saya nanti bisa minta tolong untuk mensupport brand saya karena saya punya produk baru namanya gudeg mercon. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita sudah bahas soal merek nih, nama dari individu, dari organisasi, dari lokasi. Terus kita sudah mencoba untuk menyebutkan kanan kirinya menurut jenengan mereka itu orangnya seperti apa. Pertanyaan berikutnya, brand itu apa sih? Karena yang tadi belum ada yang benar soalnya jawabannya. Identitas merek. Maksudnya gimana itu? Identitas itu merek atau bukan? Merek itu identitas atau bukan? Terus brand itu apa? Brand itu merek. Apa Bu? Proses penciptaan identitas diri yang unik sehingga memperkenalkan suatu. Itu AI itu. Tahu saya. Masih belum. Tadi kan nilai kanan kirinya. Sekarang nilai nyuwun sewu. Yang pertama kali ketemu dengan saya siapa? Yang baru pertama kali ketemu dengan saya angkat tangan. Saya. Ada banyak ya berarti ya? Ya. Nama saya Imam Syafi'i tapi ngarep ora usah dikasih Ustadz ya. Nggak salah le omong nanti saya, nggak kedaden. Menurut jenengan, Imam Syafi'i yang ada di depan sini, menurut jenengan kan tadi saya ngomong sudah sekitar setengah jam nih, sudah ketemu dengan jenengan, sudah melihat saya juga. Menurutmu, Imam Syafi'i yang ada di depan ini orangnya seperti apa sih? Satu, orangnya Tegas. penyabar, Sabar. sama keluarga lebih Perhatian. Prinsip sama berlaku, aturannya berlaku dengan saya juga, dilarang baper. Yuk sebutin lagi. Lucu. Humble. Berkacamata. Gemoy. Terus banyak disukai. apa Bu? Tampilan nggak rapi. Terus unik. Iya kan sama aturannya. Imut. Motornya perlu diaduk, perlu dikapiok bayu lagi. Berkacamata sudah. Friendly.
positif semua ini. Brewok. Apa Bu? Keriting. Terus? Apa? Oh, belah pinggir. Wes mau masuk keriting wes. Sawo mateng ireng. Arep ngomong ireng kowe kok sawo mateng. Terus? Apa Bu? Sporty, oke. Dan lain-lain, coba kita bahas ya satu-satu. Tegas, iya. Kalau jenengan ikut program yang lain yang harus komitmen kayak hari ini, kami dengan Dinas Kepulauan Progo ini punya program inkubasi bisnis berjalan sekitar 1 bulan sekian. Sudah kita nilai beberapa pesertanya yang nggak ngerjain tugas, dan kita kasih tugas, kita kasih PR, ya ada konsekuensinya tentunya. Kalau untuk berkaitan dengan program, insya Allah tegas. Ini kalau berkaitan dengan pertemanan, dengan ngopi dan sebagainya, ya nyenengke. Insya Allah nyenengke gitu kan. Terus sabar. Saya tuh orang yang malah justru orang sabaran. Wah, aing nggak tinggal tahun-tahun naik gitu. Kebun binatang metu kabeh gitu. Tanya tuh anak teman-temanku di kantor itu. Nah kerjaan beres itu kadang metu kabeh kebun binatang gitu. Sabar? No, saya tidak sabar. Perhatian sama keluarga, ayo piye? Kayak bapaknya mau kepeksa ya. Wes ada pilihan deh gue. Untuk keluarga itu tidak punya pilihan karena memang kewajiban kita. Kudu. Nek ada suami atau istri tidak seperti itu ya berarti gue sudah tidak. Ayo gue mau perlu dicolek. Bercanda Bu ya. Terus lucu ya, maybe menurutmu iya. Tapi saya menilai saya itu wagu kok sebetulnya. Ngelucu raisa nek kon ngelawak garing sebetulnya. Menurut saya gitu. Kalau kacamata jelas, nek gak nganggo iki aku rasa ndelok. Gemoy. Ada yang masih ngomong saya gemoy hari ini? Masih. Berarti tak tunjukin yang 1 tahun yang lalu berarti. Gede banget. Tak tunjukin yang 1 tahun yang lalu berarti. Kira-kira gemoy yang mana Bu? Gemoy dulu. Tips diamnya Pak. Ini saya yang 1 tahun, sekitar 1,5 tahun yang lalu. Karena aja di Instagram saya ada, sepertinya ada. Saya dulu 103 kilo lebih. Setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu. Hari ini terakhir nimbang itu di 79. Tapi sempat di 73. Hari ini malah justru tidak turun lagi, tapi berat timbangan saya naik, tapi lingkar pinggangnya saya turun. Artinya sebenarnya badan ini saya ramping, tapi otot sama tulangnya saya abot. Kenapa? Karena massa lemaknya diganti, diubah menjadi massa otot. Nah, otot itu segini so abot kayak jangan tuku daging sekilo itu kan sidik dimensinya. Nah kayak jenengan tuku gajik sekilo iso sama dengan badan kita. Nah yang 103 kilo sekian tadi sebagian besar isinya lemak. Sekarang lebih baik lebih singset sebetulnya. Ya masih gemoy ya karena memang badan mengatakan berat badan masih dianggap 79 kilo. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Gak rapi, iya. Saya memang orang yang tidak bisa diatur sebetulnya. Lu gondrong banget. Tipikalnya sak geleme dhewe. Biasanya memang kawasan iku diundang teman-teman Bringarjo nganggo apa nyoter. Otor iki mau besar di share meneh Mas. Oh iya. Mas ke share otor wojo larang sih. Enggak, ini bukan larang ya nih. Ini saya menghargai karyanya peserta inkubasi bisnis saya di provinsi.
Nah, beliau bikin salah satu batik. Nah, jenengan tahu ini ada aksara Jawa. Ini bahasanya sugeng. Sugeng, kenapa sugeng ya dengan filosofinya. Terus selain sugeng dia tambahi kata boras. Ini kombinasi antara Batak dan Jawa. Dan memang beliau bikin motifnya memang khas seperti itu, aksara-aksara. Nah, saya menghargai karya beliau dan saya suka, makanya saya beli produknya beliau. Nggak promosi nggak, tapi kalau mau cari silahkan. Kalau mau bikin yang lebih murah, Kulon Progo produk gudangnya batik, tinggal cari yang nyentrik ininya. Unik ya, karena memang ketemu saya 2 tahun yang lalu, mungkin saya masih pakai ikat pinggang, pakai jarik. Iya, pakai batik, tapi batiknya nggak dijahit seperti ini. Pakainya cuma dililit di pinggang. Mas kok sekarang nggak pakai? Mergo celanaku sisa tangguh. Mas dulu pakai belangkon kok sekarang nggak? Pakai belangkonnya sedang disucikan. Kira-kira. Ya itu alasan ya. Ya, nggak apa-apa. Kenapa nanti kita bicara soal branding? Orang ketika ketemu saya tahun 2 tahun yang lalu, pas dengan ketemu dengan hari ini, ada perubahannya, Mbak? Jauh sekali. Nanti kita akan bahas tentang itu. Brewok jelas, keriting iyo, ireng tidak, saya pungkiri. Sporty, kok bisa sporty ini? Tapi saya memang hobi olahraga hari ini. Tadi pagi 1,5 jam saya nge-gym. Setiap hari minimal saya investasikan 60 menit, harus tidak pegang handphone saya taruh. Bangun tidur biasanya handphone saya taruh, matiin alarm ditaruh, habis itu lari pagi atau gym minimal 60 menit. Kenapa? Ya biar sehat. Kenapa? Biar punya fit badan yang lebih enak, enteng. Di nafas enak. 1 tahun yang lalu mungkin jenengan akan ketemu saya ngomong kayak gini ngos-ngosan. Kelihatan suara nafasnya kelihatan. Karena memang naik tangga segini aja udah wah berat sekali. Nih hari ini dengan olahraga semuanya jadi nyaman. Terus selain itu tadi ada yang tanya tips dietnya. Saya kalau jam segini belum makan, nanti makan jam 12. IF makan jam 12, stop makan nanti jam 6. Jadi makan saya hanya 6 jam dalam sehari. Jam 12 sampai jam 6 sore. Dan itu pun tidak makan sembarangan. Saya gontrot sendiri di belakang. Isinya cuma ayam rebus. Ayamnya rebus aja. Iya, terus sama sayur direbus. Cuma nanti dikasih saus sedikit aja biar ada rasanya. Kenapa Mas? Biar badannya sehat, kalau donor diterima. Karena saya hari ini rutin donor apresis, donor darah yang modelnya diambil trombositnya aja atau diambil plasmanya. Habis itu donor yang tidak dipakai dikembalikan lagi ke badan. Nah, hampir 2 minggu sekali insya Allah rutin donor. Ya biar darahku bisa kepake, bisa bantu orang lain. Karena bantu uang aku belum bisa banyak. Yang bisa saya bantu apa ke orang lain? Berupa peluang untuk hidup lebih lama. Dengan cara apa? Dengan cara mendonorkan darah. Itu makanya saya hari ini cukup menjaga banget konsumsi, jaga banget fisik. Makanya kalau 2 tahun lalu beliau ini 2 tahun lalu ketemu saya nih udah gemuk, brewokan, rambutnya panjang loh, panjang lagi tak gelung dulu Bu. Ngerokoknya kuat, wah sekarang nggak rokok. Ngopinya nggak, kalau ini kan hitam pahit ya, kalau dulu hitam manis lagi. Gulanya banyak gitu. Berubah banyak sekali. Ini pertanyaannya, misal hari ini Imam Syafi'i ini datang ke sini pakainya kopiah, pakainya koko, terus koko yang panjang itu, terus ininya cingkrang, ya cingkrang sana. Terus ini tak kasih hitam. Kira-kira jenengan akan bilang saya seperti apa? Hah? Aneh. Datang ke sini pakai koko, pakai peci putih, ke sini ada hitam-hitamnya, sini pakai celana, nggak pakai sepatu lah, pakainya sendal aja, kelihatan di sini bekas lama lagi ibadah gitu. Kira-kira jenengan akan lihat saya seperti apa?
Walid baca iki. Mas Anas iki tekan kene Mas Anas. Mungkin dia akan melihat saya orang yang ahli atau kusuk dengan agamanya. Tapi pertanyaannya apakah benar? Apakah benar seperti itu? Bisa jadi. Bisa, kan pertanyaannya apakah benar? Bisa iya, bisa tidak. Nek hari ini nyuwun sewu masyarakat kita, nek wis ketemu dengan ngono-ngono kuwi njuk langsung percaya. Dikira Habib terus ABC terus yuk langsung pinter agamane, durung tentu. Ketorone saka kemasane seperti itu. Neng kelakuannya kan kurang ngerti gitu. Sama kayak saya hari ini datang ke sini dengan style seperti ini, jenengan bilang friendly, sabar dan sebagainya, urung tentu. Tapi pertanyaannya, jenengan melihat saya bisa ngomongin seperti ini, itu dari mananya? Dari penampilan awal. Tahu branding itu apa? Jadi branding itu apa? Oh iya, wes kalau diskusi dong, kita buka satu persatu. Saya datang ke sini kira-kira bisa nggak? Misalnya aku pakai celana jeans bolong-bolong, terus aku pakai singlet, di sini kelihatan tatoku. Di sini ada tato. Kelihatan tato gitu ya. Terus di sini rambutnya tak belum sithik, rada kumel sithik. Fotonya rada abang sithik gitu. Kira-kira jenengan akan melihat saya jadi orangnya seperti apa? Masalah ruangan. Ruangan udah coba ngono ya. Pertanyaannya Imam Syafi'inya sama loh. Satu orang loh. 2 tahun yang lalu saya kelihatan gemuk, kelihatan seperti itu. Hari ini udah beda kan Pak? Padahal orangnya sama. Akan yang bikin branding yang beda. Jadi brand itu atau apa Bu? Sesuatu yang ditampakkan. Wes, Mas aku pengen belajar takoni wae. Nah, di sisi lain selain ada merek kan sudah kita ulas ya, nama dari berbagai macam, ada individu, ada korporasi, ada tempat, bahkan ada bangunan dan sebagainya. Di sisi lain ada yang namanya persepsi. Persepsi seperti apa? Saya hari ini pengen dipersepsikan ya orang yang supel, orang yang simple, orang yang tidak mau ribet, orang yang agak uraan sithik. Kira-kira naik kita potong rapi, klimis gitu, tampilannya sudah beda betul? Beda. Pertanyaannya kenapa saya mau nampilin hari ini dengan rambut seperti ini? Mempersepsikan diri, karena saya pengen dilihat seperti itu. Kalau saya datang ke sini seperti orang 2 tahun yang lalu dengan berat badan 100 kilo pakai belangkon dan sebagainya, kira-kira ada tujuannya nggak? Tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Membuat persepsi orang agar saya itu seolah-olah orang yang suka dengan budaya, seolah-olah yang seneng dengan pecinta dengan lokalitas, makanya nganggo batik, nganggo blangkon. Seolah-olah saya pengen dicitrakan seperti itu. Kenapa kok pengen dicitrakan seperti itu? Karena waktu itu lebih banyak pekerjaannya berkaitan dengan kebudayaan. Lebih banyak dengan teman-teman dari provinsi yang berurusan dengan keistimewaan. Makanya saya ikut setelnya itu. Hari ini masih banyak, iya masih banyak, tapi karena pengennya lebih kelihatan lebih fresh lagi, berubah semuanya. Padahal orangnya sama.
Tadi kita bicara soal kopi, padahal kopi ini podo. Ada yang dijual 10.000, ada yang dijual 25.000. Apa yang membedakan di situ? Branding itu dibangun salah satunya adalah dari ada merek dan ada persepsi yang pengen kita bangun. Persepsi yang pengen kita bangun dari produk kita itu apa sih? Produknya yang biasa aja, produk yang murahan, produk yang high class, produk yang eksklusif, rumah makan yang family friendly, atau rumah makan yang klasik yang zaman-zaman dahulu, atau yang seperti apa yang pengen kita bangun dari si produk kita, dari bisnis kita. Mas, aku wes gawe brand untuk yang orang secara umum, yang bisa diterima secara umum. Nggak apa-apa, karena brand itu bisa aja dibangun eksklusif, dibangun untuk yang masyarakat umum kenal semuanya. Contoh, di sini nek tuku beli ayam goreng, belinya di mana? Olive, roket, apa lagi? Ada olive, ada roket. Hara chicken, olive sama hara chicken itu, beda ya. Sing podo itu Karen. Hara chicken baru, ada lagi yang baru lagi Wingstop. Ada ayam mertua punya teman saya. Yang belum begitu biasanya yang benar-benar terkenal ya si Olive, KFC yang butuh yang high class. Nah, bedain antara KFC dengan si Olive, kelasnya beda orang. Beda. Sama-sama jualan ayam. Sama-sama jualan ayam. Makan ayam tuh kita butuh apanya sih sebetulnya? Mas butuh enaknya, butuh rasanya. Ya kalau jenengan, nek saya butuh proteinnya. Nek saya butuhnya proteinnya, makanya saya kalau ngomong ke ayam, daripada tak gitu olive 30.000 untuk dapat 2 potong, untuk sekilo, tak godok dewe oleh protein akeh. Kalau saya hari ini, nah brand itu bisa dibangun seperti si KFC, bisa dibangun seperti Olive atau si Rocket. Sama beli kopi yang tadi kita omongin tadi, bisa brand itu bisa dibangun seperti Point, bisa jadi dibangun seperti kaki limaan. Kaki limaan dengan harganya 10.000 atau belasan ribu aja, padahal sama-sama produk kopi. Nah, yang harusnya kita bangun apa sih? Kita mau mempersepsikan produk kita mau seperti apa dulu, sebelum ngomong ke embel-embel yang lain soal brand. Jadi produk jenengan itu jenengan mau persepsikan seperti apa, Mas? Persepsi yang biasa wae. Sing pokoknya murah, orang mau beli, produknya enak. Ya itu brand. Bahwasanya produkmu itu produk yang diterima kebanyakan orang, dari sisi harga nggak mahal-mahal banget, rasanya enak. Nah, dari persepsi itu lantas kita tampilkan. Nah, ini brand ini beratnya pertemuan antara persepsi dan merek. Ada persepsinya, ada mereknya. Atau kalau Pak Subianto bilang brand itu adalah nama yang bermakna. Namanya siapa? Namanya Mas Imam Syafi'i. Maknanya apa? Maknanya Mas Imam Syafi'i itu bla 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 ini. Dipersepsikan seperti itu. Sama dengan produk jenengan, mereknya apa, produknya apa, mereknya apa, mau dipersepsikan seperti apa. Mas, gue pengen dipersepsikan sebagai barang yang eksklusif, maka berikutnya akan muncul turunan yang harus kita kerjakan. Apa turunannya yang harus kita kerjakan? Ini secara singkat ya, brand itu bisa kesan, perasaan, anggapan, rasa percaya, atau pengakuan. Salah sederhananya itu. Sebelum ke sana, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita harus bangun brand? Biar orang tahu produk. Biar orang mengenal produk kita. Nek wis kenal, tuku. Nek wis kenal, harapannya beli. Ada yang tahu ini? Odol? Ada yang tahu? Ada?
Berarti tua banget jenengan. Tua banget nek sing isih ngonangi odol. Itu tua sekali. Sekarang beli ke warung belinya odol ya. Sudah ngomong Pepsodent. Sudah mulai berubah berarti. Beberapa tahun yang lalu kita ke warung beli pasta gigi, tukune odol. Mungkin yang desa masih seperti itu. Tapi tahukah odol itu sebuah merek dari pasta gigi? Ya ini pasta gigi. Odol. Saking terkenalnya dulu, nek pasta gigi itu selalu belinya odol. Dikai Pepsodent ora protes. Sama jenengan mungkin di kampung masih ada yang bilang motor disebut Honda. Beli sarimi dikai Indomie atau dikai mie sedap. Ya ora protes. Ya itu salah satu fungsi ketika kita membangun brand. Kalau brand kita ini benar-benar dikenal dengan orang, di top of mind, maka orang itu sebetulnya kalau dia dipajang di rak, kalau kita belanja ke supermarket, maka orang nggak mikir, tinggal ngambil. Kenapa harus seperti itu Mas? Hari ini jenengan ngomongin pasta gigi aja, itu ada berapa banyak? Mas tolong Mas. Nah, ada berapa banyak merek? Pertanyaannya, ini kalau gigimu sensitif, kira-kira tukunya apa? Wes tahu tuku? Udah sensitif tenanan giginya? Ya, bedone wes paham ya. Kalau orang sudah kebutuhannya adalah sensitif, tukune Sensodyne. Kalau jenengan pengen senyumnya kelihatan berkilau, close up, padahal ya tinggo senyum ya biasa wae gitu kan. Tapi di benak orang, kalau pengen senyumnya bagus, nah, salah satunya close up. Kalau jenengan sithik luweh ke agama, ke agamis, kira-kira tukune apa? Siwak. Berangkat dari akar siwak, dia bikin pasta gigi mereknya siwak. Pasti orang-orang yang agamis banget nih, daerah-daerah UGM yang ngaji-ngaji itu rata-rata ceklane orang akar tenanan. Sing pasta gigi biasanya mereknya siwak. Nah, inilah yang harusnya kita kerjakan ketika ngomong ke produk. Maka keunikan ini, kekhasan ini bisa menjadi bisa menjadi shortcut to buy. Jadi kalau orang mau beli pasta gigi ke Indomaret atau ke Modern Market dijejer seperti itu, dia sudah tahu mau beli apa, nggak perlu mikir meneh. Oh butuhku iki, oh butuhku iki. Terus ngomong ke lagi contoh, iki mlaku ora to janjane? Iki mlaku ora iki? Dinyawi dulu. Wah, lah wes ono Mas. Enggak maksudku anunya. Oh, saya bantu. Oke, saya tolong Mas. Tolong. Next. Nah, ini kopi Bu. Ada banyak sekali jenis kopi. Nah, kalau kita punya produk, ada yang punya produk kopi, sini Bu Marwiyah ya, Bu Marwiyah, Pak Heri, Pak Tio dan sebagainya. Maka kalau sudah ngomongin kopi ada lebih banyak lagi produk. Kok Mas Imam nggak tuku kopi ini menoreh? Adoh. Iki saya adoh ini. Seko aja enggak. Ini dari Tangerang. Mereknya yang saya beli ini Arutala. Kenapa beli Arutala? Ya nanti di searching aja yang punya kopi. Saya karena di sini nggak ada yang pelaku usaha kopi, saya lanjut aja. Kopi ada banyak Bu. Jadi kalau sudah ngomongin produk yang banyak seperti ini, bukan soal banyak produknya, tapi brand kita, usaha kita atau produk kita tidak mampu menembus ke calon market kita, sehingga dia tidak memikirkan sama sekali. Jangan kan menjadi pilihan.
Mau dipikir kowe ora biar pelaku. Padahal ngomongin soal pangsa pasar di Indonesia itu besar sekali. Memang Indonesia itu market hari ini. Makanya semua produk ada di Indonesia. Hari ini yang lagi booming kalau masuk ke Indonesia apa kira-kira produknya? Ada yang tahu? Yang kita hanya dijadikan market dan jenengan tuku apa? HP salah satunya. Pertanyaan, ada nggak HP yang dibuat sama Indonesia? Ada yang dibuat Ada yang di assembling tok. Itu pun mereka terkenal. Iya. Yang lain pasti dari Cina. Sudah mulai melihat nggak di jalan-jalan itu ada banyak mobil listrik? Bikinnya di mana? Cina. Di Cina. Iya, dari mulai wuling, bayi dan sebagainya. Dan harganya benar-benar murah. Kita memang market hari ini. Maka kalau jenengan ada punya produk, jangan berpikir market itu cuma sekitar sini. Orang Indonesia itu segitu banyaknya loh kita ini. Nih kadang kita belum sampai event bagaimana produk kita bisa ke berbagai macam daerah. Padahal dengan strategic branding itu bisa. Karena ngomongin branding itu dasarnya kita ulas di sini, paskanya jadi kan harus bikin strateginya. Kalau sudah punya dasar-dasarnya, setelah itu kita akan ngomongin strategi untuk awareness-nya. Nanti kita ulas. Kita lanjut dulu. Oke. Jadi kalau produknya ada pilihan banyak sekali, kenapa kita harus bangun branding? Ya ini Bu, popularitas agar terkenal. Nek wes terkenal, harapannya kalau sudah terkenal fungsinya apa sih? Kalau sudah terkenal, harapannya orang mau percaya dengan kita dan beli produk kita. Kalau orang sudah beli produk kita, kira-kira balik lagi ke kita nggak? Burung tentu. Nah, enak. Maka tahap berikutnya membuat orang yang sudah beli produk kita menjadi jatuh cinta ke kita. Jadi ngomongin soal branding, ada tahapan, setidaknya ada 3 tahapan. Brand awareness. Brand awareness ini dengan yang penting dikenal oleh banyak orang. Setelah brand awareness, maka jenengan harus bangun yang namanya brand. Saya lupa 3 tahapannya, tapi intinya adalah dikenal dulu, yang kedua dipercaya, yang ketiga jatuh cinta atau image. Kalau sudah dapat brand image-nya, orang akan balik lagi ke jenengan. Saya kalau tidak beli kopi ini, ada yang kurang. Saya kalau tidak beli jam tangan ini, ada yang beda. Saya kalau nggak pakai sepatu ini, ada yang berbeda. Itu sudah sampai ke brand image. Atau brand image ini seolah-olah kayak kita ngopi di Starbucks tadi, rasanya senang, rasanya bangga, kita foto, kita upload ke sosmed. Sesimpel itu sebetulnya ngomong ke si image tadi. Tapi setidaknya tahapan awal yang harus kita lalui ya popularity atau brand awareness-nya. Terus tujuannya lagi agar ketika sudah dapat popularitas, dapat reputasi, maka kalau tadi saya bilang kalau ada tumpukan produk berbagai macam pilihannya, orang nggak mikir lagi, pasti beli yang si itu. Sama kayak di Beringharjo, BMT, nilai golek utangan, nilai butuh modal, kira-kira langsung kemana? BMT. Kenapa BMT? Syariah. Apa meneh? Amanah. Apa meneh? Langsung di ACC. Apa meneh? Loh iya, tak rekam loh kayak gue dari promosi nih BMT ini. Iya, saya. Apa Bu? Bunganya rendah, bagi hasil ya, bagi hasilnya rendah. Terus jangan jenengan tikai kelas kayak gini, ya toh? Iya. Coba minjem ke BRI. Enggak ada ribetnya. Ada nggak? Nggak ono. Jadi dikasih kelas kayak gini luar biasa loh, luar biasa. Kita minjem di bank-bank konvensional nggak ono. Wes bareng minjem, wes dijarke wae. Paling didatangi rumah kalau pas Telat bayar. Iya, nggak ada pembinaan untuk anggotanya.
Nah itu bagian dari salah satu brand yang dibangun oleh teman-teman sama dari BMT. Maka ketika sudah seperti itu, kita nggak perlu mikir, nah misalnya pengen nabung, pengen ngambil tambahan modal, larinya kemana? BMT. Oh tak ulangi lagi ya. Bayaranmu munggah itu. Gak bercanda ya. Nah ini yang harus jangan siapin. Ngomongin brand, 3 hal ini harus jangan siapin. Yang pertama, sebelum ke simbol, sebelum ke experience, yang pertama persepsi dulu yang mau jenengan bangun dari brand jenengan. Jenengan mau bangun brand ini menjadi brand yang seperti apa sih? Mahal, murahan, biasa aja, jadi produk yang untuk oleh-oleh, atau untuk produk yang ke warung-warung tradisional. Jangan dikira produk yang di warung tradisional yang hanya di klobot pakai lilin itu. Ada yang punya keripik-keripikan? Ada? Nah, ada yang masih pakai lilin? Masih. Enggak. Oh enggak, nek masih ya. Jangan dikira produk yang ada di warung dengan pola seperti itu bukan brand. Enggak seperti itu. Itu juga dia bangun brand, tapi memang brandnya ditujukan untuk memang pangsa pasar yang seperti itu. Makanya keripik di sana ya wes cukup nganggo lilin dibrongot. Terus yang kedua labelingnya orang perlu nyetak sing aneh-aneh, kadang malah nggak pakai Bu ya. Kadang fotokopian digunting dilebokke jero nek iki wis kebangetan janjane. Nek masih ada yang seperti itu modalnya sithik lah. Ya kalau nggak pakai stiker ya stiker wae ben ditempelin jopo setidaknya tidak dimasukin ke dalam makanan. Bukan nggak boleh ngeracuni Bu. Kontaminasi. Iya kontaminasinya. Jadi kalau masih ada yang seperti itu untuk makanan, besok modal stiker wae, mau stiker piye murah. Nah orang yang model fotokopian tapi nanti di staples di luar, di atas aja ditempel di atas. Itu lebih aman daripada dimasukin ke dalam. Itu juga brand tapi memang dipaksakan untuk segmen pasar yang seperti itu. Makanya dia hadir dengan kemasan yang ala kadarnya. Mas aku pengen punya produk untuk orang-orang yang di sini nyuwun sewa ada yang punya roti. Ada yang suka, Ibu bikin roti Bu. Roti apa Bu? Lapis legit. Oke. Ada yang bikin roti manis. Ibu bikin roti manis? Roti pisang dan sebagainya. Mana lagi? Roti apa? Bolen pisang. Ada yang tahu sordok? Sordok. Roti juga, tapi dari ragi yang berbeda. Ada teman kami yang bikin sordok, satu keping itu dijual di atas 25.000. Enak. Tapi pertanyaannya saya beli nggak? Larang. Aku beli nggak kira-kira? Beli. Enggak. Kenapa? Duitku ora cukup. Ya cukup gitu, kuning nek tuku setiap hari ya, ora mungkin gitu loh. Jadi si rotinya sordok itu punya teman saya, namanya Paresia, nanti dicari aja, enak, betul-betul enak. Si roti itu, maka dia segmennya memang untuk kalangan menengah atas, bukan untuk kalangan saya. Saya bisa beli, mampu beli, tapi eman-eman. Jadi nek wis ngomong eman-eman berarti saya otomatis tidak masuk ke segmennya si produk itu. Maka apa yang dikerjakan? Dia ngikut beberapa pameran yang memang ada segmen pasar yang seperti itu. Terus dari sisi kemasan dia bikin dari mulai labeling, dari mulai kemasannya juga dicerminkan untuk kalangan seperti itu, termasuk dari iklan-iklan yang dia kerjakan. Maka balik lagi, kalau kita punya produk mau dipersepsikan seperti apa. Setelah persepsi selesai, kita punya persepsinya, maka langkah berikutnya kita turunkan menjadi simbol. Simbol itu apa wae Mas? Kita buka ya. Nih, kalau ngomong simbol, satu ada nama. Nama itu bagian dari simbol. BMT Beringharjo itu simbol. Namanya sendiri itu masuk dalam simbol. Terus habis itu di simbol diwujudkan dalam bentuk apa? Nama diwujudkan dalam bentuk gambar atau
logo. Makanya BMT Beringharjo itu logonya ada yang warna emas, B seperti emas itu, ada gradasi warnanya, ada tulisan BMT. Kenapa Beringharjonya kecil itu ada maksudnya, ada filosofinya. Jadi kalau sudah ketemu nama, punya persepsi, ada namanya, semuanya itu diwujudkan dalam bentuk, kalau logo ya diterjemahkan dalam logonya, diterjemahkan lagi dalam bentuk apanya lagi. Misal ngelihat ya, Beringharjo itu warnanya apa? Hijau. Kenapa hijau? Makmur. Simbol kemakmuran. Kira-kira waton gawe hijau apa kecekle? Pasti ada Ya, warna Islam, warna syariah berupa hijau. Kayak NU kan juga hijau, Muhammadiyah juga. Muhammadiyah kok biru tuh? hijau. Iya, hijau kan ya, ke hijau juga. Loh, tidak seijunya si NU ya. NU kental banget soalnya. Kenapa hijaunya Muhammadiyah dengan NU berbeda? Ya NU kulturalnya memang ke segmen yang tradisional, makanya hijaunya lebih kental. Seingat saya lebih kental ya. Salah nggak saya? Dibandingkan hijaunya Muhammadiyah? Lebih kuat. Iya kan lebih kental kan artinya. Seingat saya loh ya. Nanti kalau saya salah tolong dibenarkan. Itu bagian dari si persepsi tadi disimbolkan, dikeluarkan atau apa ya berarti diwujudkan dalam bentuk simbol tadi. Ada nama, ada desain logo, ada warna, ada apa lagi di sana? Ada slogan, ada yang punya slogan. Beringharjo slogannya apa? Beringharjo slogannya apa? Trust Together. Persepsi tadi diwujudkan dalam bentuk salah satunya slogan. Ada lagi. Tadi kita di awal setelah nyanyi Indonesia Raya, nyanyi apa? Masnya apa? Beringharjo. Persepsi yang pengen dibangun bersama si BMT Beringharjo diwujudkan dalam bentuk sound atau mars tadi, pendengaran. Bahkan kalau jenengan ke kedai-kedai roti di modern market atau di mall, jenengan akan bisa mencium baunya sebelum kita masuk ke kedai rotinya. Itu bagian dari mewujudkan atau menunjukkan si persepsi tadi ke dalam bentuk simbol. Nah ini ibaratnya kalau kita punya pendengaran itu punya indera dari mulai penciuman, dari mulai yang bisa diraba, dirasa, dan juga dilihat dan didengar. Semuanya naik bisa, semua panca indera itu kita serang lewat identitas atau lewat simbol dari si brand kita. Mas, Muhammad nggak? Nggak ya, aman ya? Aman. Jadi kami punya semacam dokumen brand plan yang bisa jenengan tulis otak-atik sendiri, nek salah iso dioret-oret, tapi nanti di-download sendiri aja. Cek aja di Instagram kami, kalau sudah kita upload pasti ada di sana. Ada format semacam branding plan. Jadi kita bisa ngisi sendiri di situ. Merencanakan branding kita. Nah, terus dari simbol tadi, dari persepsi muncul ke simbol berikutnya, jenengan wajib mewujudkan itu ke dalam visi. Sebelum ke visi apa tadi sebelumnya? 3 pilarnya. 3 pilarnya. Simbol, persepsi, terus experience. Nah, sebelum ke experience, maka kita harus melalui langkah nih. Visi itu sebetulnya masuk ke tujuan atau dari persepsi yang pengen kita bangun tadi sebetulnya. Diterjemahkan lagi ke dalam bentuk yang lebih real. Kira-kira tujuanku apa sih? Kira-kira value apa sih yang mau diangkat? Kira-kira nilai apa yang pengen muncul dari si produk ini, yang mau dibangun di produk ini. Habis itu baru ke experience. Experience-nya apa? Misal paling gampang gini lah, paling gampang aku kasih contoh aja. Ini saya contohkan kopi warga.
Saya contohkan kopi warga. Kopi warga ini secara visi dia tidak sekedar cari untung, tapi juga dengan untuk sosial, tujuan sosial. Terus yang kedua, dia memiliki visi untuk pemberdayaan masyarakat lahan non produktif. Dia ingin memberdayakan petani, memberdayakan masyarakat. Terus ada peran sosial dan lingkungan, pemberdayaan pelanggan menjadi ahli kopi. Itu visinya si kopi warga. Nah, dia wujudkan ke dalam bentuk pengalaman yang diberikan kalau kita beli kopi warga atau ke tempatnya kopi warga. Pengalaman seperti apa yang dia berikan? Kalau kita ngopi ke sana, maka baristanya itu bisa kita ajak ngobrol. Baristanya mudah dan murah berbagi ilmu, jadi kita bisa tiktokan, bisa belajar dari barista langsung. Sesuai dengan visinya enggak? Sesuai dengan value yang pengen dibangun enggak? Sesuai. Terus barista bersifat terbuka dan senang menerima masukan. Nah, ada apa-apa pelanggan, Mas aku bikin bisa kayak gini enggak? Bisa kayak gini enggak? Dia akan explore. Pertanyaannya kopi warga ini ana urung? Kopi warga ini ada nggak kira-kira wujudnya? Belum, ini baru konsep aja yang kami kasih ke sini. Kami contohkan, ibaratnya seperti itu. Terus lagi pilihan kopi simple. Selain itu cara seduh standar dan bla-blanya ini pengalaman yang pengen diberikan ketika kita mau datang mau beli kopi warga. Nah, kira-kira pengalaman apa yang akan jenengan berikan ketika orang beli produk jenengan? Pengalaman itu bisa jadi dari dapat produk, bisa jadi proses mau beli produk. Misal datang ke rumah makannya Gulai Sawah. Gulai Sawah tuh sudah dari mulai parkir wes dilihati senyum cantiknya yang punya. Misalnya seperti itu. Pengalaman. Terus misal jenengan masuk ke kedai kopi rumah makan Gulai Sawah ini pertama kali datang ke sana langsung nyium dupa. Loh, sopo reti kan gitu. Jadi dia konsepnya konsep klasik Bali zaman dulu. Sopo reti, saya pernah kok ada kafe loh ya. Jualannya kopi. Neng ornamennya dibentuk seolah-olah Bali banget. Melebut ke sana itu yang pertama kali tercium apa? Dupa dibakar. Neng dupanya ora dupa sing mambu menyan. Dupa sing memang punya aroma terapi. Nah, ini ngomongin gulai ya mungkin bisa jadi pertama kali langsung nyium aroma gulai. Burono langsung ana wedhuse ning arep kae gitu. Lho sapa ngerti, anak-anak kalau bawa keluarga, targetnya adalah keluarga, seneng enggak anak-anak lihat? Seneng. Lihat ada kambing yang jenengan bisa ada kesempatan untuk ngasih makan si kambing. Seneng anak-anak ini. Kalau memang targetnya adalah segmentasi keluarga, mungkin bisa diterjemahkan dengan pengalaman yang seperti itu. Terus lagi ini bagian masih dari pengalaman, satu-satunya kopi yang punya konteks sosial. Ini bagian dari value yang pengen dibangun dari si kopi warga. Aku lanjut aja, nanti teknik detailnya bisa diorat-arat di branding plan-nya. Ini contoh nih bentuk visualnya kalau kopi warga. Ngopinya itu bukan di bangunan yang modern, tapi ngopinya di tempat-tempat atau bangunan lawasan. Nah, joki kayak joglo kayak limasan. Terus kursi-kursinya pun dia meskipun semi modern dibentuk atau dikasih warna menyesuaikan dengan nadanya. Di sana kita tidak akan menemui roti-rotian, yang akan kita temui geblek, sengek, semacam kacang godok atau telo godok. Wah, enak banget itu, Bu. Terus gelasnya pun kita pakainya gelas gerabah yang zaman laluan. Nah, kalau kita sudah punya brand, ya desain branding, maka langkah berikutnya apa sih?
Pertama kali ngomong ke brand, maka yang perlu jenengan jaga, yang perlu jenengan bangun fisiknya dulu, penampilannya dulu. Makanya di awal tadi jenengan bisa mempersepsikan Imam Syafi'i dengan berbagai macam persepsi dari mana? Dari fisik. Makanya hari ini pengen di branding bagus tapi kemasannya masih pakai fotokopian, dibangun eksklusif tapi kemasannya masih pakai kertas kresek, yo rasa sesuai dengan nilai yang pengen mau dibangun. Maka pastikan juga sesuai ini tuh. Ini aku lanjut aja, ini soal tampilan fisiknya. Terus berikutnya, kalau kita sudah punya semuanya itu, maka langkah berikutnya, Bu, masih ada yang punya koran di rumah? Ada. Masih baca koran? Kadang. Bagus, nih masih saya suka. Kenapa? Sebagian besar orang-orang Indonesia sudah dolanan HP. Dulu ada yang namanya media massa. Hari ini massa rame-rame media. Dibalik, media massa menjadi massa bermedia. Kalau dulu membangun branding itu satu arah, pakai koran, ngeblok gitu, atau pakai radio atau pakai TV, hari ini enggak, Bu. Hari ini kita bisa membangun branding dengan handphone kita, dengan HP kita, dan lebih feedbacknya lebih langsung. Kenapa? Karena orang langsung bisa berhubungan dengan kita. Kalau dulu nggak bisa. Dulu ya lewatnya si saluran satu arah itu. Nah, dari masa rame-rame pindah ke masa bermedia. Maka kita sebagai yang punya branding, punya brand, punya produk, itu diuntungkan. Dulu bangun brand itu mahal. Hari ini sebetulnya sangat murah. Neng sayang tidak semuanya mau mengerjakan. Di sini semuanya punya media sosial? Punya? Punya nggak? Punya. Pertanyaannya, yang setiap hari ngupload tentang bisnisnya ada? Ayo. Mas ngupload tentang kegiatanku, oke lah, masih ada personalnya. Karena ngomongin branding ada 3, personal branding, product branding, sama company branding. Tinggal mana yang mau kita bangun lebih dulu. Kayak kami di Satu Asa itu hari ini kita fokusnya ke company-nya. Dulu awal-awal 2018-2017 saya lebih banyak branding saya pribadi, Imam Syafi'inya yang saya branding di awal. Tapi hari ini saya nggak banyak muncul di semua media, itu nggak banyak muncul. Kenapa? Saya pengennya wes aku tak nengguri wae. Yang lebih ditonjolkan apa? Company-nya, kegiatan-kegiatannya yang kami tonjolkan. Makanya hari ini kita rekam, kita bikinkan video juga, kita foto-foto juga. Memang sengajanya mulai merubah yang dari personal menjadi ke company-nya. Pertanyaannya, Mas, yang paling mudah yang mana? Tergantung kita milih. Kalau jenengan kuat di personal, paling mudah diangkat personalnya dulu. Nah, personalnya kuat, mudah diangkat, maka nanti menggeret produknya kok. Contoh, mungkin jenengan pernah melihat influencer-influencer tertentu yang awalnya tidak punya produk, pada akhirnya punya produk. Ada kan? Ada. Apa, Bu? Pingkan Mambo, dari personalnya, terus deodoran, Mas Dio hari ini punya produk. Produknya apa? Bisnisnya apa? Salah satunya toko oleh-oleh. Dulu nggak punya. Yang dia bangun dulu personalnya dulu waktu itu. Nah, ketika personalnya kuat, produknya bisa ngikutin. Atau misalnya, Mas, aku mau bangun produknya dulu, personalku tak nengguri. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Di sini nyon sewa ada yang tahu doa? Tahu. Tas doa? Sing duwe sapa? Jenengan, Bu? Maksudku sing duwe ki sing punya doa, yang punya usaha doa. Tahu nggak, Bu? Doa itu pindahan dari Yang punya doa sinten? Lah ya sinten namine?
Saya orang Sedayu arti apa? Doa yang dia kuatin brand doanya. Cuman saya di sini ada yang pakai kosmetik semacam, ada yang tahu Wardah, ada yang punya Wardah? Ada. Siapa yang punya? Nur Hayati Subakat. Nur Hayati Subakat. Hari ini mulai muncul. Neng 32 tahun yang lalu orang nggak ngerti, orang nggak tahu. Bisa aja dengan munculnya dari produk dulu. Produknya terkenal kemana-mana, orangnya carry. Memang nggak butuh orang yang kayak gitu biasanya ikut terkenal kan tuh karena digeret biasanya. Oh siapa sih yang dia produk gigi baru dia muncul. Tapi awalnya memang hanya ngembangin si produknya. Hari ini kita lebih murah. Hanya saja nyuwun sewu kita ini tidak menggunakan meskipun nanti dulas gampang we lah. Jangan bisa ngulas banyak tentang digitalnya. Tapi setidaknya saya mau ngomong, Bu, wes kita punya branding berbagai macam yang kita desain tadi. Paskanya apa sih? Yang paling mudah kita gunakan ya sosial media, internet lah aku bilang. Gak hanya sosial media. Ada website, ada Google profil bisnis, ada marketplace, ada medsos. Pertanyaannya dari semuanya ini, semuanya pasti punya akun. Punya? Punya. Yang setiap hari ngoptimasi itu ada nggak? Mas ada saya, wes dua admin, alhamdulillah. Sing wis duwe karyawan iki kudune duwe admin khusus. Nek sing one man show kabeh digarap dhewe mendem. Makanya hari ini kita punya sosmed nggak banyak di otak-atik, dan itu sayang Bu. Saya tuh. Makanya kalau kemarin ikut kelasnya yang video itu, kenapa kita paksa buat video ya karena biar jenengan mulai terbiasa bikin video. Nah hari ini saya juga nggak ada outputnya. Hari ini jenengan saya kasih tugas. Tugasnya apa? Tugasnya habis ini bikin satu postingan. Tapi nggak hanya sekedar foto produk diposting, wes kuwi jenenge ra bangun branding. Nek mung foto produk diupload kabeh wong iso. Tapi pertanyaannya itu ngaruh nggak dengan persepsi orang? Tidak. Orang hanya akan melihat ya ini ada produk regone semene. Biar ada upaya untuk mempengaruhi persepsi orang harusnya gimana? Maka harus ada storytelling. Ada ceritanya. Ceritanya apa? Ya ceritakan tentang bisnismu, tentang proses atau tentang value yang pengen dijenengan bangun. Contoh, ada yang punya geblek? Mana? Oh, tempe sengei lah. Nanti bikin tempe sengei di foto atau di video, baru gue di bawahnya dikasih cerita. Diolah dari bahan bla 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 dengan teknik produk, dengan teknik pembuatan seperti ini. Terus kedua, dalam upaya melestarikan khasanah kuliner lokal Kulon Progo. Ada value yang dibangun nggak kalau kayak gitu? Dibandingkan moto tempe, moto besengek, yuk diupload produk tok. Tahu nggak bedanya? Ya. Jadi kalau nanti dengan ngupload produk, nggak sekedar ngupload, tapi kasihlah storytellingnya. Kalau berupa video, maka jenengan di sana kasih dubbingnya. Kalau berupa foto, jenengan tulis di caption. Apa yang ditulis ya storytellingnya tadi. Nah tugas jenengan hari ini sudah azan. Ini kita stop bentar lagi. Tugas jenengan bikin satu postingan dengan storytelling bisnis jenengan. Diupload ke sosmed, tag akunnya Bringharjo, tag akunnya kami Satu Asa. Yang bagus nanti kita kasih proof untuk kolaborasi. Yang bagus itu bukan bagus fotonya enggak, tapi bagus bagaimana jenengan ngasih value, ngasih cerita di postingan jenengan. Bisa berupa foto, bisa berupa video.
Akunnya apa? Cari aja Bringharjo BMT. Itu tuh. BMT underscore Bringharjo. Kalau kami satu asa.com, cari aja. Nah, di tag kolaborasi ya. Silakan. Tugasnya itu, PR-nya itu. Tugasnya itu, PR-nya itu. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Cukup? Cukup memusingkan? Tidak, serius. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke teman-teman BMT Bringharjo. Matur suwun. Thank you.